Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Kita lanjutkan video pembelajaran untuk hakikat perbankan ini, di mana pada episode kali ini saya akan jelaskan tentang jenis-jenis bank dan jenis-jenis kantor bank. Di mana pada episode ke-1 dan kedua kita sudah jelaskan pengertian bank dan sejarah bank. Untuk lebih jelasnya, silakan simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Para siswa sekalian, untuk episode ketiga ini saya akan coba menjelaskan jenis-jenis bank dan jenis-jenis kantor bank. Episode ketiga ini merupakan episode terakhir dari bab 1 tentang hakikat bank, di mana seperti yang sudah kalian pelajari pada episode ke-1 dari mulai pengertian bank, kemudian yang episode kedua tentang sejarah bank, maka episode ketiga ini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis bank yang pertama. Nah, jenis-jenis bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan, di mana fungsi utama dari bank itu sendiri adalah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank, di mana dilihat dari fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Nah, dilihat dari segi fungsinya, maka kita lihat menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967, bahwa jenis bank dilihat dari fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengenal bank umum. Yang kedua, ada bank pembangunan. 3, bank tabungan. 4, ada bank pasar. 5, bank desa. 6, lumbung desa. 7, bank pegawai. 8, bank lainnya. Para siswa sekalian, sedangkan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, bahwa jenis perbankan terdiri dari 1, disebut dengan bank umum atau bank pembangunan dan bank tabungan yang disatukan. Yang kedua, ada bank perkreditan rakyat atau BPR yang asalnya dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai. Pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut. 1, bank umum. Berbicara masalah bank umum, yang kita ketahui bahwa bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana sifat jasanya adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank jenis ini sering disebut dengan bank komersil atau sering disebut dengan komersial bank. 2, bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. B, dilihat dari segi kepemilikannya.
Maksudnya di sini adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut yang dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Maka dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada bank milik pemerintah. Nah, yang dikatakan bank milik pemerintah ini apabila dilihat dari akte pendirian serta modalnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki pemerintah, seperti contohnya BRI, BNI, BTN, dan lainnya. Sedangkan untuk pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 ada di masing-masing provinsi, contohnya ada BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, dan lain-lain. 2. Bank milik swasta. Dikatakan milik swasta apabila seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contoh, kita mengenal ada Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, dan lain-lain. Yang ketiga, bank milik koperasi. Nah, milik koperasi apabila kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Artinya, Bank Umum Koperasi Indonesia salah satu contoh yang merupakan bank milik koperasi. Yang keempat, bank milik asing. Di sini kita tahu bahwa apabila merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta, asing, atau pemerintah asing. Contoh ada Bank ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Citibank, dan lain-lain. Yang kelima, ada bank milik campuran. Apabila kepemilikan saham dari bank yang dipegang oleh pihak asing dan pihak swasta nasional secara mayoritas. Contoh di sini ada Sumitomo Niaga Bank, Bank Marine Corp, Inbank, dan lain-lain. C. Dilihat dari segi status. Yang pertama, kita mengenal ada bank devisa. Suatu bank disebut bank devisa apabila bank ini dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travel check, pembukuan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi yang lainnya di mana persyaratannya untuk menjadi bank jenis ini itu ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang kedua, bank non-devisa, yakni merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa atau hanya mampu bertransaksi pada lingkup negara saja atau hanya bergerak di dalam negeri. D. Dilihat dari prinsip. Maka dilihat dari prinsip ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank jenis ini maksudnya adalah berdasarkan prinsip dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua cara, yaitu pertama, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan maupun untuk pinjamannya berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Kedua, untuk jasa-jasa layanan yang lainnya, pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu yang disebut dengan istilah fee based.
Sedangkan prinsip yang kedua, kita mengenal ada bank berdasarkan prinsip syariah. Artinya, bank ini dalam menentukan harga produknya dengan prinsip syariah, yaitu menggunakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Intinya, dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnah Rasul serta mengharamkan penggunaan harga produk dengan bunga tertentu karena bunga adalah riba. 4. Jenis-jenis kantor bank. Nah, yang dimaksud dengan kantor bank adalah dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank, yang semuanya tergantung kepada kebijakan dari kantor pusatnya itu sendiri. Nah, dilihat dari jenis atau luasnya kegiatan tadi, maka kantor bank akan terbagi menjadi A. Kantor pusat. Yang dimaksud kantor pusat yaitu kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai dengan pada pengawasan itu semuanya berada di sini. Yang B, kantor cabang penuh, yaitu adalah merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap dan biasanya membawahi kantor cabang pembantu. C. Kantor cabang pembantu, yaitu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan hanya melayani jasa bank sebagian saja. Kantor cabang ini bisa berstatus cabang penuh apabila sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Yang keempat, kantor kas, yaitu merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melayani sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah kantor cabang pembantu atau kantor cabang pembantu penuh. Bahkan kantor seperti ini biasanya banyak yang dilayani dengan menggunakan mobil dan sering disebut dengan kas keliling. Demikian para siswa sekalian dari episode ke-1, kedua, dan ketiga untuk bab pertama hakikat bank ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada bab kedua untuk materi perbankan dasar ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.